Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Selasa, seperti biasa, kita akan bersama menghayati firman Tuhan dari bacaan leksionari minggu yang lalu sebagai bahan pemahaman Alkitab. Untuk itu, marilah kita bersama sebelumnya memohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini. Di masa Paskah ini, kami terus menghayati iman kami kepadamu dalam setiap situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Dan saat ini, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami boleh menghayati kehidupan kami di dalam iman kepadamu dengan semakin dalam lagi. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita menghayati firman Tuhan, mendalaminya di dalam konteks kehidupan kita dari bacaan leksionari minggu yang lalu, yaitu salah satu bacaan leksionari minggu lalu yaitu 1 Petrus 2 ayat 2 sampai dengan 10. Surat 1 Petrus 2, kita akan membacanya dari ayat 2 sampai dengan 10. Dan ayat firman Tuhan ini akan dibacakan oleh Saudari Esther. Mari silahkan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh karena kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yang telah menjadi batu penjuru juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Baik, terima kasih. Itu bacaan firman Tuhan yang akan kita hayati. Jadi, saya ingin menekankan sekali lagi dari awal ayat ini berbicara tentang bagaimana kita belajar menghayati hidup yang baru di masa Paskah ini. Pada ayat yang kedua, di sana ditekankan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu belum bisa apa-apa. Maka kita juga perlu menghayati hidup kita seperti bayi yang belum lahir, yang belum bisa apa-apa. Walaupun sebenarnya kita sudah punya banyak hal yang kita ketahui, yang kita pahami, tetapi untuk bisa belajar menghayati Paskah, memperbarui kehidupan kita, kita harus menghayatinya sebagaimana seorang bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni, yang rohani, yang olehnya kamu bertumbuh. Jadi tanpa penghayatan akan hidup sebagaimana bayi yang belum bisa apa-apa, memang rasanya agak sulit kita untuk menghayati hidup baru di dalam Tuhan, khususnya di dalam penghayatan kuasa kebangkitan Paskah itu. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita menghayati hidup di dalam gambaran batu
batu itu keras. Keras, oleh karenanya di sana kita akan belajar sesuatu yang memang kokoh yang harus kita pelajari. Ada beberapa istilah diantaranya yang penting, dan LAI memberikan judul penekanan yang penting, yaitu istilah batu penjuru. Batu penjuru mungkin bagi tukang bangunan akan lebih bisa dipahami bahwa pada bangunan-bangunan bagaimana tembok bisa berdiri itu pada sudut-sudutnya, pada penjurunya, supaya tembok itu bisa saling terkait dan saling mengokohkan posisi berdirinya, perlu ada yang namanya batu penjuru. Kalau zaman sekarang mungkin itu ya yang cor-coran itu ya, fondasi cor-coran yang berdiri, itulah pada saat dulu belum ada cor-coran, tetapi batu penjuru itulah yang digunakan untuk berdirinya sebuah bangunan supaya kokoh. Nah, batu penjuru itu yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Batu penjuru itu mempunyai fungsi bahwa hidup Kristus itu dalam keteladanannya yang kita hayati bersama itu membangun sebuah bangunan rohani. Dan kita menjadi bagian di dalamnya, menjadi batu-batu yang hidup. Tuhan Yesus juga batu yang hidup. Jadi batu itu keras tetapi bukan benda mati, tetapi sesuatu yang hidup, benda yang hidup, digambarkan seperti itu. Kita juga menjadi batu yang hidup yang dipersatukan dalam sebuah persekutuan yang saat ini kita hayati di dalam kehidupan bergereja. Nah, bagaimana Tuhan Yesus membangun sebuah prinsip-prinsip yang pasti, yang keras bagaikan sebuah batu itu, kita hayati sebagai sebuah batu penjuru yang membangun kehidupan bersama. Tetapi, di sana juga ada disebutkan istilah batu sandungan. Batu sandungan ini sesuatu yang membuat orang terjatuh, atau batu sentuhan itu membuat orang tersinggung. Itu juga adalah pola kehidupan Tuhan Yesus yang menegakkan kebenaran, yang bagi sebagian orang itu membangun, bagi orang yang percaya itu membangun kehidupan bersama, tetapi bagi mereka di sini dikatakan orang yang tidak taat kepada firman Allah, mereka tersandung padanya. Nah, kisah hidup Yesus jelas. Ada banyak pemimpin-pemimpin agama dan politik yang merasa bahwa Tuhan Yesus ini telah menjadi musuh bagi mereka, sekalipun Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran, sekalipun Tuhan Yesus melakukan kebenaran, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan pelayanan bagi mereka-mereka yang membutuhkan, tetapi kesimpulannya satu, Tuhan Yesus harus dibunuh, harus disalibkan, karena mereka telah tersandung oleh sang batu sandungan, yaitu Tuhan Yesus, yang juga adalah sebuah batu penjuru. Nah, di dalamnya kita juga dipilih Tuhan. Di dalamnya kita dipilih Tuhan karena rahmat-Nya kita pun ikut menjadi batu-batu yang membangun bangunan rohani itu. Kita menjadi batu-batu yang hidup, dan kita pun bersama-sama menghayati hidup Tuhan Yesus Kristus. Nah, kira-kira itulah gambaran yang menjelaskan penghayatan hidup kita di dalam hidup baru dalam kuasa Paskah. Setelah Tuhan Yesus bangkit, umat percaya bukan hanya hidup tentang dirinya sendiri saja untuk bisa masuk surga, tetapi juga punya tanggung jawab untuk mempersembahkan hidupnya menjadi batu-batu yang hidup dalam pembangunan suatu rumah rohani, yaitu gereja. Sebagaimana dalam konteks kita saat ini, gereja kita mengalami sebuah hentakan peristiwa, sehingga kita kesulitan dalam bersekutu. Tetapi itu mestinya bukan berarti persekutuan kita, tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan, tidak mampu lagi dihayati di dalam saat-saat seperti ini. Nah, mari kita nanti akan hayati bagaimana kehidupan bergereja kita dalam situasi yang sulit saat ini. Kita akan bersama berdiskusi, berefleksi, menghayati firman Tuhan ini.
Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanggapi dari saudara kita. Dipersilahkan yang ikut di dalam PA kali ini. Terima kasih Pak. Saya sedikit ingin menanggapi bahwa sekaligus ingin bertanya. Tanggapan saya ini bersifat pertanyaan. Saya melihat bahwa ketika muncul istilah batu sandungan, lebih tepat kepada suatu kesan yang negatif. Seperti tadi sudah Bapak jelaskan bahwa batu sandungan itu bisa membuat orang terjatuh ataupun bisa membuat orang itu terantuk atau bisa terluka dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mungkin Yesus yang tidak pernah bersalah kemudian dikatakan sebagai batu sandungan? Bagaimana itu Pak? Apa maksudnya Pak? Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang biasanya istilah batu sandungan itu digunakan untuk kesan yang negatif. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan hari ini, ternyata Tuhan Yesus selain menjadi batu penjuru, tetapi juga di pihak yang lain, bagi mereka yang tidak taat akan firman Tuhan, Tuhan Yesus menjadi batu sandungan. Nah, kita perlu bijaksana dalam menghayati relasi kehidupan kita bersama dengan secara sosial di dalam relasi itu. Kadang-kadang memang ketika kita mau berpegang teguh kepada kebenaran, maka akan ada dampak yang baik dalam sifat-sifat moralitas yang baik. Kita membangun kehidupan bersama. Kita bisa mengikut teladan Tuhan Yesus menjadi batu penjuru yang mengikat, mengokohkan kehidupan bersama. Tetapi tidak bisa juga kita hindari dampaknya apabila kita berpegang pada kebenaran. Bisa saja kita dirasakan menjadi sebuah batu sandungan yang membuat orang lain tersinggung, yang membuat orang lain marah, yang membuat orang lain jatuh. Kita pun perlu siap untuk tanggapan yang demikian. Dengan perbuatan baik apapun tidak ada jaminannya bahwa setiap orang merasa nyaman, setiap orang merasa gembira dengan apa yang kita lakukan. Tidak ada jaminan karena Tuhan Yesus jelas di dalam kehidupannya, sebaik apapun dia hidup taat kepada Allah, nyatanya semuanya berujung pada peristiwa salib. Karena banyak orang merasa tersandung, merasa tersinggung, bahkan mungkin sampai merasa terancam, sehingga ia harus menyingkirkan Tuhan Yesus dengan salib. Itu artinya perlu kita hayati dalam kehidupan kita. Kita perlu siap juga untuk segala dampak atas pola hidup kita yang baru, yang mungkin tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini tidak harus berarti digambarkan sebagai antara orang di dalam agama kita dan dengan agama yang lain. Di dalam satu agama pun bisa jadi sebuah kebaikan itu ditanggapi secara negatif. Jadi tidak terpilah-pilah di dalam kotak-kotak agama atau kelompok-kelompok tertentu, tetapi lebih kepada di sini yang ditegaskan adalah mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan. Jadi mereka yang hidup di dalam firman Tuhan dan orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, itulah yang akan memisahkan. Begitu, Pak Melbourne. Jadi istilah batu sandungan sebenarnya netral. Tidak harus diartikan itu adalah pribadi yang jahat. Karena Tuhan Yesus sendiri pun menjadi batu sandungan. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Dan saya ingin melanjutkan satu pertanyaan lagi terkait dengan istilah batu hidup. Karena di sini ada dua istilah yang sangat menarik untuk kita pahami, dan saya ingin bertanya tentang istilah batu hidup. Di ayat yang keempat, di situ dikatakan, dan datanglah
kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah, yang saya mau tanyakan, apa yang dimaksudkan dengan batu hidup dan siapa sebenarnya batu hidup? Ya, tadi menegaskan apa yang sudah disampaikan tadi. Batu itu gambaran sesuatu yang keras, yang prinsip yang pasti. Prinsip hidup Tuhan Yesus adalah teladan kita. Tetapi batu itu bukan batu yang mati, yang tidak ada pengaruhnya dan tidak dinamis. Batu itu adalah batu yang hidup. Ini adalah hanya sebuah gambaran yang menggambarkan bagaimana peran Tuhan Yesus. Tetapi juga di sana kita diminta untuk menjadi batu yang hidup. Bahkan di sana dijelaskan juga bahwa sebagai batu yang hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani, sebuah imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Mempersembahkan sebuah persembahan yang rohani. Apa maksudnya persembahan rohani? Batu yang hidup itu hidup karena ada sebuah nilai rohani. Apa maksudnya persembahan rohani? Apakah persembahan yang rohani itu tidak sama dengan persembahan yang material atau jasmani? Tentu tidak perlu kita membedakan dan memilahnya, yang satu jasmani, yang satu rohani. Karena yang rohani itu menembus yang material, yang fisik. Bisa saja sesuatu yang material, yang fisik, kinerja kita persembahkan yang terbaik itu merupakan suatu persembahan rohani. Sesuatu bernilai rohani ditentukan dari penghayatannya. Saya melakukan sesuatu yang baik, tetapi penghayatan saya bukan dengan ketulusan dan ketaatan akan kasih Allah, maka ya itu tidak bernilai rohani. Jadi yang bernilai rohani adalah sebuah perbuatan, sebuah karya, atau mungkin mempersembahkan apa yang kita punya, dan tentu yang terutama yang kita punya adalah hidup kita, untuk kemuliaan nama Tuhan dengan penghayatan yang benar, itulah yang bernilai rohani. Jadi kita diminta untuk membangun sebuah bangunan rohani yang wujudnya nyata di dalam persekutuan, yaitu gereja Tuhan. Itulah yang menggambarkan sebuah batu yang hidup dalam suatu prinsip yang terus pasti, tetapi juga hidup, berkembang, dinamis, dan mampu untuk menyesuaikan keadaan-keadaan yang terjadi. Begitu Kak Melbourne. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Di ayat yang ke-9, kita disebut sebagai bangsa yang terpilih. Kira-kira apa yang dimaksud dengan bangsa yang terpilih? Terus juga tadi dikatakan sebagai imamat yang rajani. Kira-kira bangsa yang imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kira-kira maksudnya apa, Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kata-kata yang digunakan semua di sini itu menggambarkan bahwa hidup kita menjadi berharga. Hidup kita berharga. Jadi dikatakan di situ pakai istilah bangsa yang terpilih. Wah, itu sangat berharga. Kemudian imamat yang rajani, imamat itu kelompok khusus yang memang sudah diberikan tanggung jawab dan dipercayakan untuk menjaga sebuah tata ibadah pada budaya bangsa Israel pada saat itu dan juga dan seperti keturunan raja itu sesuatu yang sangat istimewa. Kita disebut juga bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus itu sesuatu yang dikhususkan. Kudus itu artinya dikhususkan. Nah, itu sangat berharga. Kenapa kita bisa menjadi berharga? Karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Jadi gambarannya begini. Kalau kita punya gitar, misalkan ya, gitar ini milik siapa? Oh, milik saya. Ya sudah, harganya ya seharga barang itu.
Tetapi kalau gitar ini dimiliki oleh orang yang terkenal, mungkin pemusik terkenal, maka ketika gitar itu mau dijual, mungkin bisa dilelang, harganya menjadi sangat mahal. Jadi kita menjadi berharga bukan karena kita yang hebat, tetapi karena kita adalah kepunyaan Allah. Jadi penekanannya di ayat yang ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, semua dasar penghayatan iman kita menurut firman Tuhan dalam kehidupan yang baru setelah kebangkitan Kristus, jelas semuanya itu adalah berawal dan berdasar dari kebaikan Tuhan. Dari anugerah Tuhan saja. Nah, itulah yang perlu kita hayati. Hidup kita berharga. Sungguh sangat berharga, digambarkan seperti umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, tetapi juga kita perlu perhatikan, kita berharga karena kita adalah milik Allah. Kita menjadi berharga kalau kita milik Allah. Kalau kita bukan milik Allah, kita tidak berharga. Dan ketika kita menghayati identitas kita sebagai milik Allah, itulah yang perlu kita hayati, kita pun menjadi batu-batu yang hidup, yang ikut membangun rumah rohani, yaitu kehidupan persekutuan Kristen di dalam Tuhan yang secara organisasi dalam masa kita saat ini adalah gereja. Begitu, Kak Esther, yang bisa kita kira-kira hayati dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Kalau sudah cukup, maka seperti biasa, pembicaraan kita hari ini akan direkam dan kemudian akan di-upload di YouTube supaya bisa nanti diakses oleh saudara yang lain atau juga akan dibagikan di dalam grup-grup WA, baik info GKI maupun PA-PA wilayah, dengan akan dilampirkan beberapa pertanyaan refleksi sebagaimana panduan Lentera Umat untuk PA hari ini. Begitu, kita akan akhiri, kita tutup di dalam doa. Pak Wisnu, apakah bisa memimpin dalam doa? Ya, terima kasih untuk PA hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sesungguhnya kami ini adalah bayi-bayi yang lemah, yang membutuhkan asupan dari Tuhan agar kami hidup. Dan kami bersyukur karena Engkau memilih kami, memberikan kepada kami peneguhan, keselamatan, dan didewasakan dalam Kristus. Supaya dengan demikian, kami boleh berpegang teguh dalam iman pada Kristus, batu penjuru yang hidup. Engkaulah kekuatan kami, dalam Engkau kami hidup. Dan kami bersyukur karena Tuhan memilih kami menjadi umat pilihan-Mu, imamat yang rajani, yaitu semua orang berharga di mata Allah. Hari ini kami bersyukur untuk perjumpaan yang meneguhkan, dan kiranya dari persekutuan kami saling meneguhkan satu sama lain. Dan kami percaya bahwa Engkau mempersatukan kami dengan ikatan yang teguh. Engkau batu penjuru kami yang menjadikan keselamatan, pengharapan bagi kami pribadi, lepas pribadi, keluarga-keluarga, juga persekutuan umat-Mu GKI Tegal Rejo Salatiga. Hari ini kami menyatukan hati, saling mendoakan, supaya dalam Kristus kami beroleh peneguhan-Mu menghadapi kehidupan yang tidak mudah, penuh dengan tantangan, dan kami bersama Tuhan Yesus dimampukan untuk terus berjalan
sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Sebab Tuhan, batu penjuru kehidupan kami, menjadi jaminan keselamatan atas hidup kami. Terima kasih untuk hari ini, untuk hamba-Mu, Pendeta Widi, yang mengantar kami di dalam PA, juga pribadi lepas pribadi yang bersama-sama saling mendukung di dalam karya Allah ini. Kami serahkan jemaat Tuhan, GKI, Tegal Salatiga dalam pengasihan-Mu, supaya kami diberkati dan menjadi berkat bagi masyarakat, bagi banyak orang, bagi dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.